Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifan Effendi dengan NIM 230301145. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari program hasil dari berjudul Piknik Pro, yaitu sebuah website dengan sewa alat piknik ya. Semua nanti akan tampilannya akan saya tunjukkan, tapi kita di sini akan menjelaskan terlebih dahulu di bagian source code-nya terlebih dahulu. Di sini ada untuk halaman front end ya. Untuk halaman front end belum sampai ke backend, belum. Nanti saya akan jelaskan untuk backendnya di bagian admin. Tapi untuk sekarang kita akan menjelaskan dulu bagian front end-nya terlebih dahulu. Di sini untuk front end-nya ada terdiri dari index dan juga kontak dan juga order sukses dan juga ada paket detail. Nanti akan saya jelaskan bagian-bagian di front end bawah itu menjadikan bahwa indeks PHP ataupun yang lainnya. Di sini saya menggunakan PHP, juga CSS, juga JavaScript dan juga HTML ya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Di sebagian header ini sebagian judul dan juga ada navbar. Terus ada sini ada kayak hero ini kayak sebuah judul dari website ini, tapi di bawahnya gitu, di bawah navbar. Dan untuk slider ini nanti akan saya tunjukkan slider tuh yang mana. Slider itu kayak pergeseran gambar di sebuah website. Dan ini tuh kayak button dari kayak saya menyiapkan buttonnya tuh kayak bisa kiri bisa kanan, dan semua slidernya tuh di setting di 5 detik otomatis akan tergantikan. Terus ini ada saya lupa untuk menjelaskan PHP-nya ya. Di sini saya menggunakan include dir dengan config koneksi.php, atau di sini ada koneksi.php. Koneksi PHP-nya menggunakan database Piknik Pro ya, dengan localhost. Untuk sementara sih saya pakai localhost dulu, saya belum di hosting juga. Terus ya simpel kayak query, MySQL query, kayak pemanggilan dari database ya, dari paket, semuanya ada di sini di PHP. Terus untuk saya lanjut ke yang paket tadi ya. Di sini saya menggunakan paket grid ya. Jadi paketnya tuh nanti ada paket wisuda, sewa alat piknik wisuda, ada segala macam. Nah, semuanya tuh mengambil dari database. Nanti saya akan jelaskan lebih rincinya lagi. Ini sebuah kayak ya, cuman kayak HTML plus PHP doang. Terus ini ada footer kayak Instagram, logo Instagram yang bisa diklik, dan terus ini ada JavaScript-nya. Terus kita ke upload. Nah, di sini tuh ada upload. Nanti ada kayak di package detail PHP akan mengisi form yang bisa dibilang harus mengupload KTP. Mengupload KTP-nya tuh akan masuk ke file ini dan tersimpan di database. Kita harus coba lah ke kontak PHP ya. Kontak PHP cuman kayak isi kontak dari ini tanpa memanggil koneksi.php sebenarnya, cuman kayak memanggil email, membuat kayak percabangan di PHP aja sebenarnya, nggak ada apapun, cuman kayak HTML, cuma sedikit PHP, yaitu memasukkan email juga message untuk ulasan sih. Terus ini kayak ada lokasi dari Piknik Pro ini gitu. Terus ada kontak di Piknik Pro ini, ada WhatsApp, ada email, terus ada jam buka dan juga tutup. Cuman kayak kontak pada umumnya lah. Kontak pada umumnya cuman kayak menampilkan
identitas, ada di mana lokasinya, kayak segala macam. Ini ada maps dari tempat ini, dan juga ini footer, dan juga ini ada script.js. Untuk order sukses, untuk package detail terlebih dahulu. Package detail ini bisa bilang ya sebenarnya di navbar tuh gak ada ya untuk package detail PHP ini, cuman bisa mengeklik di index. Di sini saya tidak setting untuk navbar nih, tidak setting package detail, karena setiap package detail tuh bisa diklik di index. Kita bakal ketika mengeklik satu paket ini, maka akan muncul di package detail seperti itu. Ya pada umumnya lah, kayak image-nya, cuman di sini tuh cuma nampilin cuman beberapa doang, beberapa konten doang sebenarnya untuk paket ya. Sisanya tuh ada di database, bisa di-upload lewat admin dashboard nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ya, ketika sudah membuat pesanan, akan muncul pop-up yaitu order telah sukses. Di sini pun tanpa ada apapun sih, cuman kayak notif bahwa order telah sukses dan datanya sudah berhasil dikirim ke admin, dan atau nanti admin akan cek dan menghubungi melalui WA ataupun yang lainnya. Ini ya cukup simpel sih untuk website ini. Dan untuk ini upload ini sebenarnya masuknya tuh ada dua sih upload ini, ada upload untuk index, ada upload untuk admin. Saya pisahkan supaya nanti tidak terpisah, tidak kayak tergabung bahwa ini apa gitu. Cuman upload di sini itu cuman kayak aset pada umumnya sebenarnya, sunset, JPG segala macam. Selanjutnya yaitu saya punya di sini header ya. Header ini bisa sebenarnya ini headernya tidak terlalu kepake banget sebenarnya, bisa dimasukin ke sini soalnya cuma dua doang, ada indeks PHP sama kontak PHP. Ada terus ini order sukses sama ini untuk ininya navbarnya. Dan untuk footer ya pakai JS sih, pakai JS plus footer dikit, ya seperti itulah. Terus untuk admin check ini kayak mengecek bahwa yang login tuh admin atau bukan gitu. Jadi ketika admin ya otomatis akan masuk, kalau enggak ya akan tetap di login PHP. Ini koneksi udah, terus ini ada out, ini kayak autentikasi lah, mirip kayak admin check sebenarnya gitu. Hampir mirip sih, tapi saya memanggilnya sih ini double sih, saya salah kayaknya. Iya saya ini double sih. Terus di sini tuh ada akses, jadi semuanya tuh terangkum, kayak kontak CSS punya kontak PHP punya CSS-nya sendiri, terus order sukses punya CSS-nya sendiri, package detail untuk punya CSS-nya juga sendiri gitu. Jadi untuk indeks ini pakainya cuman CSS style CSS. Jadi untuk keseluruhan, dan untuk style CSS ini untuk keseluruhan 4 halaman ini, 4 halaman kontak PHP, indeks PHP, order sukses PHP, dan juga paket detail PHP. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk image ini kayak banner semuanya ada di sini, terus ada icon dari TikTok, Instagram, terus Facebook, dan juga desain ada satu PNG, semuanya ada di sini. Dan untuk package ini tuh hasil upload dari admin akan masuk ke sini, dan itu cuman kayak untuk yang gambar ini di upload sini itu cuman buat template-nya doang, awalnya doang, kurang lebih seperti itu. Dan untuk ini JS-nya cuman ada satu main JS, karena saya tidak terlalu memakai banyak JS untuk website ini. Nanti kalau website ini kayak mau berkembang ya baru saya tambahkan JS yang lebih bagus lagi, kayak JS simple lah.
validasi tanggal, smooth scroll, cuman kayak review upload KTP, harus slider, cuman JS simpel lah. Dan untuk auto slide ini JS-nya digunakan di hero banner yang tadi. Nah ini hero banner gambar ini akan berubah setiap 5 detik. Nah untuk selanjutnya CSS udah, image udah, package juga udah. Package ini digunakan ya tadi seperti tadi. Selanjutnya akan penjelasan ke admin. Admin ini terdiri dari struktur foldernya, ada aset. Jadi admin itu punya aset sendiri yang terdiri dari CSS dan juga JavaScript. Karena di sini admin tuh cukup kayak punya sidebarnya, punya sidebar JavaScript, punya login JavaScript juga, terus ada dashboardnya juga. Jadi saya nggak pengen kecampur semua, jadi nanti gak bikin saya pusing gitu. Untuk JS-nya seperti itu, jadi kayak ada dashboard CSS untuk keseluruhan atau keseluruhan halaman dashboard, mau di pesanan, di ulasan, mau di paket, mau di kategori, semuanya pakai dashboard CSS. Dan untuk kategori CSS punya CSS-nya juga sendiri karena berbeda tampilan dan berbeda tabel juga. Untuk login CSS juga punya tabelnya sendiri karena nggak mungkin login sebenarnya bisa dimasukkan ke dashboard CSS, tapi nanti CSS-nya akan semrawut, jadi agak tidak teratur. Pakai CSS, terus ada tabel segala macam, pesanan CSS, ada segala macam, terus ada sidebar CSS. Nanti akan lihat sidebarnya kayak gimana, terus ada ulasan CSS. Nah seperti itulah, dan juga JS-nya juga ada ya. Kita tutup untuk asetnya. Dan untuk admin ini cuma terdiri dari 1 2 3 4 5 6 7 8 PHP halaman, 8 halaman untuk admin. Pertama tuh indeks untuk dashboard ya, ini untuk dashboard admin. Sedangkan ini untuk login admin menggunakan PHP dan juga HTML doang, plus CSS dan juga JS. Terus logout ya, logout pada umumnya lah. Untuk proses login nanti akan dicek di sini ya, menggunakan MD5 passwordnya biar kedetek di database. Selanjutnya mungkin ke penjelasan setiap page di admin. Pertama tuh ada kategori, yaitu mempunyai file yaitu index.php ya. Jadi setiap saya menamainya karena di sini ada nama folder kategori. Terus daripada nanti kategori PHP nanti akan double lagi dengan ini, jadi saya pakai index lagi gitu. Index PHP ya, kategori ya ada. Nah config out ya, autentikasi yang tadi dipanggil dari config. Nah config dipanggil ke sini. Terus ada paket PHP. Nah paket PHP ada uploadnya. Nah upload ini tuh akan masuk double, masuknya tuh ke aset package itu ini package include, bukan aset, nah image package. Nah akan masuk double, jadi di index ada, di index dashboard admin ada, di package juga ada, jadi uploadnya akan double, jadi akan membacanya tuh 2 kali. Sebenarnya tidak worth it, tapi di sini tuh saya sengaja karena di sini akan tampil gambar di halaman dashboard admin dan juga di halaman indeks dari website ini. Jadi saya sengaja 2, terdiri dari indeks PHP. Sini gambar-gambarnya ada ya, pada umumnya lah cuman pemanggilan dari database kayak kategori, ID, harga, deskripsi, PHP pada umumnya lah. Terus pakai HTML juga, pemanggilan kayak sidebar, pemanggilan CSS, pemanggilan keseluruhan dari CSS yaitu dashboard CSS. Terus ada di sini tuh ada index.php di ulasan. Ulasan itu cuman kayak mengambil dari database.
dari ulasan ya yang ada di halaman indeks utama dari website ini gitu. Terus bisa menghapus doang sih, gak bisa mengedit, karena percuma juga kayak kalau saya tambahin edit PHP ya tidak natural dong ulasannya gitu, jadi cuman kayak dihapus saja. Untuk pesanan, nah untuk pesanan bisa dihapus untuk pesanan karena suatu saat akan menumpuk jika belum jika project pesanannya sudah selesai terus tidak bisa dihapus kan, jadi menumpuk di database. Jadi saya menambahkan hapus PHP ini. Terus update status ini kayak statusnya mau pending, mau diproses atau mau selesai di sini. Ya seperti itulah. Saya kira sudah. Selanjutnya akan masuk ke penjelasan website yang terlebih dahulu sebentar. Laragon dulu. Kita close aja visualnya guys. Laragon. Kita mulai aja. Tungguin, sabar. Windows Command Processor. Oke. Apache-nya jalan. MySQL-nya jalan. Oke. Kita langsung ke kita nungguin loading dulu, agak lama, maaf banget gitu, agak loading gini sambil record ya, jadi agak berat ya. Oke, di sini kita buka dulu untuk front end halaman depannya terlebih dahulu guys. Agak lama ya. Ini agak koneksi localhost-nya agak lama nih. Nah, udah mulai loading nih. Nah, untuk halaman utama dari Picnic Pro ini, halaman website ini ya seperti ini. Untuk kayak penjelasan Picnic estetik, terus ada ini ada button nanti akan ke bawah. Terus ada ini arrow banner yang bisa diklik tapi otomatis akan berpindah setiap 5 detik. Nah, seperti itu. Kita langsung ke sini, coba kita button ini sub. Nah, akan muncul di sini pilihan-pilihan dari set piknik yang ada di sini, kayak ada romantic picnic, barangnya apa aja tersedia di dalam gambar, bukan dalam deskripsi. Nah, kalau di dalam deskripsi akan ke bawah secara memanjang, jadi saya menjelaskannya lewat gambar karena orang-orang sekarang tuh agak malas untuk membaca gitu, membaca tanpa gambar itu agak malas gitu, jadi saya fokusnya ke gambar aja, di gambarnya ditandain apa-apa gitu. Ada romantic picnic, family picnic, sunset picnic ya seperti ini set-setnya. Terus ada ya birthday picnic, private event picnic, wisuda picnic, terus ada engagement glow. Terus ini ada fitur. Nah, kenapa memilih Picnic Pro? Yaitu setup cepat, desain estetik, dukungan foto seperti yang tadi saya jelaskan. Kenapa gambar ini ada di sini, di sini. Ini cuman kayak gambar ini tuh cuman kayak template lah, template dari sebuah website ini gitu. Yang suatu saat bisa diotak-atik gitu. Nah, ini ulasannya saya disatukan cuman sedikit aja sebenarnya. Dan ini ada button juga, terus ada footer. Nah, bisa diklik Instagramnya tuh. Tapi saya belum menambahkan Instagramnya apa, ininya apa, karena ini belum resmi juga website, jadi belum punya Instagram atau segala macam. Ketika kita mau ke di sini ada footer, ya bisa kita bilang footer kedua lah, body terakhir ini. Pesan sekarang button akan kembali ke sini gitu. Ini untuk memastikan dashboard navigasinya berjalan atau enggak. Sebenarnya navigasinya tuh cukup simpel sih, cuman 2 yang aktif tuh, kayak beranda sama kontak. Nah,
kontak. Kayak gitu aja sih. Ini sebenarnya gambar maps sih, ini tidak ada internet tuh gambar maps ya, karena saya gak pakai internet, cuma gambar maps. Terus ketika kita berandal lagi, terus kita klik paket, maka akan menuju ke bawah ke sini guys. Jadi tetap di indeks aja sebenarnya, karena paketnya cuma segini gitu. Paket tersedia yaitu kalau fitur set, fitur akan ke bawah gitu, tanpa harus capek-capek yang scroll kayak gini, tapi bisa lewat sini. Fitur. Dan untuk ulasan bisa diklik sub. Nah, itu apa kata pelanggan, itu dia guys. Dan untuk kita mencoba untuk memesan dari, kita coba pesan family picnic. Nah, ini deskripsinya kayak gini ya, lebih kayak dibanding kayak deskripsi baca panjang ke bawah, mending saya jelasinnya lewat gambar gitu. Gak ada keranjang rotan saja, semuanya ada di sini. Deskripsinya tuh gak dalam bentuk teks di HTML ya, tapi dalam bentuk gambar. Dan ini form pemesanannya ya. Saya coba isi untuk di sini. Ini nomornya bebas lah. Untuk tanggal pemesanan kita tanggal 25. Di sini misalkan kalau mau diantar ya, kalau mau diantar tanpa harus ke rumah, bisa menempelkan link Google Maps, nanti bisa diantar gitu. Misal kayak gini lah, contohnya kita ambil dari bawah. Ini tuh catatan tambahan kayak pengen warna tikarnya kayak gimana gitu. Jadi kita warna tikar merah. Ini pesanan. Nah, ini adalah order sukses PHP yang tadi. Sedangkan yang tadi adalah package detail PHP. Udah cuman gini doang. Dan ketika pesanan berhasil, maka akan masuk ke database. Kita coba di sini. Di sini. Bentar. Mungkin PHP-nya gak jalan ya. Wait. Saya belum setting situ. Nah, ini adalah tampilan dari login Picnic Pro untuk admin ya, khusus buat admin doang. Contohnya admin 123 atau maka otomatis akan masuk ke dashboard admin ya. Misalnya kita tadi di sini ada deadline ya, yang kayak ini ada total paket, ada 7 ya total paketnya. Tadi ada kayak family picnic, birthday picnic segala macam. Terus ada pesanan ada 6, pending 5, diproses 0, dan selesai juga 1. Total ulasan ada 3. Ini adalah charge per bulannya, karena chartnya saya set databasenya bulan Januari semua, jadi cuman kayak gini doang sih chartnya. Tapi kalau nanti ada di bulan Februari, yang pesan bulan Februari, maka tambah ke kanan gitu. Contohnya kita ke kelola paket terlebih dahulu. Ini sini tuh sebenarnya bukan yang kelola paket terus sih, lebih ke arah kelola ulasan terlebih dahulu. Yang tuh dari ulasan yang tadi semuanya tuh bisa dicek. Ulasan kayak pelayanan sangat memuaskan, bintang 1 atau bintang 5. Ini ya bisa dibilang cuman ulasan doang ini, dan bisa dihapus oleh admin ya ulasan ini. Terus kalau pesanan, nah yang tadi kan udah masuk nih, saya pesan yang family picnic ke warna tikar merah, pending, diproses. Nah contohnya akan sini tuh diproses ya, dan semua status misal diproses. Itu cuman ini doang diproses, cuman yang tadi saya pesan awal ini sini diproses menjadi 1, asal semuanya 0 gitu. Terus kalau pesanan sih aman ya, contohnya kita hapus Siti Aisyah family picnic, hapus pesanan ini, oke. Dan berkurang jadi 5 pesanan. Jempol itu loh, yang memastikan bahwa database-nya berjalan dengan benar, logikanya juga berjalan benar ya, seperti itu. Dan ini untuk akan ada jika ada kategori tambahan, misalnya kayak gini.
kita ingin menambahkan kategori adventure piknik. Adventure piknik kita tambahkan. Oke, kategorinya bisa berhasil tambahkan. Di sini akan bertambah yaitu adventure piknik. Ini bisa diedit juga di sini. Tapi saya kira nggak perlu. Terus setelah menambahkan kategori, kita tinggal mengelola paket. Terus di sini, misalkan di sini udah ada nih. Yang terakhir tuh Alisma Glow. Nah, terus kita di sini tinggal pilih adventure piknik. Misal harga kita di 100, kita harga 100.000 lah. 123. Oke. Namanya apa ya? Petualangan piknik. Oke. Contoh deskripsinya khusus para petualang. Bisa petualang. Oke. Di sini kita pilih file. Untuk upload gambarnya, saya di sini ambil misal ya udah nggak, yang ada aja dulu guys ya. Ini proposal udah ada sebenarnya, proposal tuh yang ini Achievement Glow, tapi kita pakai lagi misal tambah petualangan piknik, adventure piknik dan harga 100.000, maka akan muncul di sini. Coba kita cek di sini di front end depannya terlebih dahulu, apakah bertambah atau enggak. Nah, bertambah adventure piknik seperti itu guys. Jadi admin itu bisa mengelola dari belakang, bisa menambahkan konten yang sekiranya bisa ditambahkan dengan gampang dan semuanya tersinkron gitu. Nah, mungkin sekian untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam kata. Saya Rifan Novandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.